Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, bila mana umatku merendahkan diri, maka aku akan mendengar dari surga. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebangunan Datang, ditulis oleh Sheridan Voysey. Kisah inspiratif. Aurukun adalah kota kecil di Australia Utara dengan penduduk warga asli aborigin yang terdiri dari 7 suku. Ketika Injil tiba di Aurukun seabad yang lalu, praktik balas dendam seperti mata ganti mata terkadang masih dilakukan. Pada tahun 2015, terjadi ketegangan antar suku. Ketika terjadi sebuah pembunuhan, hukum balas dendam menuntut adanya satu orang dari keluarga penyerang yang dihukum mati sebagai balasan. Namun,
Sesuatu yang menakjubkan terjadi di awal tahun 2016. Bangsa Aurukun mulai mencari Allah di dalam doa. Saat kebangunan rohani melanda kota itu, pertobatan pun terjadi, diikuti dengan pembaptisan massal. Warga begitu bersukacita, sampai menari-nari di jalan. Alih-alih membalas dendam, keluarga orang yang dibunuh tersebut mengampuni suku si penyerang. Tak butuh waktu lama, 1.000 orang hadir di gereja setiap minggu. Di kota yang penduduknya hanya 1.300 orang. Kita juga melihat kebangunan rohani seperti itu dalam Alkitab, seperti pada masa Hizkia, ketika banyak orang berbalik kepada Allah, dan pada hari Pentakosta, ketika ribuan orang bertobat. Meski kebangunan rohani adalah karya Allah yang terjadi pada waktunya, sejarah mencatat bahwa itu selalu didahului dengan doa. Bila mana umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, firman Allah kepada Salomo, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Seperti yang terjadi pada penduduk Aurukun, kebangunan rohani mendatangkan sukacita dan perdamaian kepada seluruh kota. Tentulah kota-kota kita sendiri membutuhkan transformasi seperti itu. Bapa, datangkanlah kebangunan atas kami juga. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Meski tidak ada formula untuk terjadinya suatu kebangunan, menurut Anda, faktor apa saja yang mendorong kebangunan itu? Bagaimana Anda dapat menjawab panggilan Allah hari ini untuk mendukung datangnya suatu kebangunan? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam 2 Tawarikh 7, pada waktu peresmian Bait Suci, Raja Salomo berdoa memohon kebaikan dan berkat bagi rakyatnya. Allah menanggapi dan menegaskan kembali janji berkat-Nya, sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuatnya dengan leluhur mereka. Jika umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka. Seorang penafsir berkata, Allah memiliki rencana untuk memberkati mereka sejak awal, dan memiliki rencana lain sebagai ganti ketidaktaatan mereka. Dia menyediakan jalan bagi mereka untuk kembali pada akhirnya, karena tahu bahwa hati manusia cenderung mengembara dan pasti menyimpang. Pernyataan bersyarat, jika maka tersebut memperjelasnya. Jika orang bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Kita melihat contohnya dalam kisah Raja Hizkia. Hizkia dan rakyatnya bertobat. Lalu Allah mengampuni dan menunda penghakimannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.